Pertama-tama saya menyampaikan mohon maaf karena LKR baru sempat Kamis ini mengisi kembali acara bincang diskusi pagi. Sekaligus ini masih bulan Syawal, saya mohon maaf lahir batin bila ada kesalahan. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk materi diskusi kita pagi ini, saya akan ambil tema yang masih relevan lah dengan situasi saat ini. Eh, Sebentar. Saya share bisa ya, host. Saya co-host, Mas. Oke, matur nuwun Mbak Dini. Nggih, Baik, belum full ya? masih kecil. Iya. Ya, Nah, oke. Siap. saya ambil ambil materi ini yang relevan dengan situasi saat ini yang menurut saya dari pengamatan saya keliling di rumah-rumah sehat memang banyak yang belum aktif kembali berlatih dan saya lihat juga di peserta di Latvir juga belum mencapai peak peserta ya. Kalau di Latvir edisi pagi ini pernah mencapai sampai 100 ya kalau nggak salah di Ya. bulan Hmm. puasa dan pagi ini saya monitor sekitar 65 ya Mbak Bu Ya, Nining ya. ya. Jadi eh, mungkin masih ada sebagian yang belum kembali berlatih. Nah, ini ada satu materi yang mungkin bisa mendorong atau memotivasi kita untuk semangat kembali berlatih. Jadi temanya adalah eh, apa yang terjadi kalau kita berhenti latihan BEP ya. Berhenti latihan BEP ini banyak banyak apa namanya yang bisa dibahas karena saking banyaknya saya bikin bagian-bagian aja untuk minggu ini bagian satu saja ya. Karena kalau ngaji itu kan bagusnya sedikit demi sedikit ya supaya bisa masuk daripada banyak nanti lupa begitu. Dan ini Siap. ada kaitannya dengan materi refresh yang disampaikan oleh Pak Marwondo tadi pagi. Baik. Hmm, hmm, hmm. Nah, di BP itu kita sering dengar ya anjuran untuk melakukan latihan itu secara baik, benar, teratur, dan terukur. Nah, kali ini saya akan membahas satu aspek saja dari empat aspek itu, yaitu yang terkait dengan latihan yang harus dilakukan secara teratur dalam pengertian dilakukan secara rutin dan konsisten. Ternyata anjuran ini, kalau kita kaji secara mendalam itu mempunyai dasar-dasar ilmiah yang kuat. Nah, apa saja? Eh, Bapak Ibu sekalian, latihan BP atau secara umum latihan olahraga yang dilakukan secara rutin itu memang bisa memberikan efek kesehatan yang eh, kronis sifatnya ya. Kronis itu artinya dia permanen bisa memperbaiki kesehatan secara signifikan. Tetapi itu terjadi secara bertahap. Kenapa? Karena ada adaptasi biologis yang memerlukan stimulus yang berulang. Jadi kata kuncinya adalah stimulus yang berulang. Ya, kalau olahraga dilakukan hanya sekali-sekali saja, sporadis, atau tidak cukup ulangannya, ulangannya, maka mungkin tidak mencapai manfaat yang maksimum. Oleh karena itu di BEP kan tidak hanya latihan satu dua seri, tetapi kalau guru besar menganjurkan 15 menit ya paling tidak itu sekitar 10 seri ya. Diulang-ulang ada yang 30 seri dalam satu kali latihan, kemudian ada setiap hari, ada yang seminggu 5 kali. Jadi itu harus dilakukan secara berulang-ulang karena akan terjadi adaptasi biologis. Yang kedua, nah ini perubahan seluler, apalagi yang bersifat molekuler, itu bersifat bertahap. Bertahap tuh dia ada tahap satu selesai, kemudian tahap dua, tahap tiga, dan seterusnya. Itu terjadi secara bertahap. Tidak bisa terjadi seketika. Nah, itu prinsip biologis kita. Kemudian, manfaat jangka panjang bersifat kumulatif. Jadi dari sedikit demi sedikit dia akan menjadi suatu investasi kesehatan. Nah, ini yang tadi disampaikan oleh Pak Marwondo setelah
setelah latihan 8 tahun ya, rutin, kumulatif itu menciptakan suatu manfaat kronis yang menurut saya sudah dicapai oleh Pak Marmondo tadi di testimoni. Kalau merasa capek, lesu, dan seterusnya, bahkan melakukan latihan, kemudian meningkat lagi staminanya. Itu yang disebut dengan energy booster. Itu hanya tercapai kalau kita sudah memperoleh manfaat kronis yang diperoleh secara kumulatif, ya, bertahun-tahun. Itu baru tercapai. Nah, yang keempat, Hmm. efek positif dari yang kita sudah peroleh dari latihan BEP itu akan hilang tanpa konsistensi. Ya, artinya stop latihan. Stop latihan. Nah, ini yang akan kita bahas di dalam diskusi kali ini. Ya, jadi efek positif itu akan hilang atau efek latihan BP itu akan hilang kalau tidak dilakukan secara konsisten. Eh, dari literatur itu akan banyak sekali efek yang terjadi di dalam tubuh ketika kita stop latihan atau dalam istilah apa namanya kesehatan disebut dengan detraining. Ya. Ada 8 perubahan yang akan terjadi di dalam tubuh, tapi kali ini saya akan hanya satu saja perubahan yang bersifat hormonal, ya, perubahan yang bersifat hormonal. Nah, ini saya ambil studi pada lansia, ya, para peneliti di 2 tempat melakukan apa namanya pengukuran perubahan hormonal pada lansia. Jadi lansia ini di atas 60 tahun, kemudian 70 tahun dan 80 tahun. Bayangkan sampai 80 tahun ini eh, terjadi, bukan terjadi ya, ada efek-efek latihan pada perubahan hormonal. Penemuannya begini kira-kira. Seiring bertambahnya usia, jadi semakin kita menua, itu tubuh akan mengalami perubahan hormonal yang signifikan. Ada 2 hormon yang sangat berperan dalam menjaga kualitas hidup lansia, ya, adalah yaitu testosteron dan endorfin. Ya. Testosteron dan endorfin. Nah, kedua hormon tersebut merupakan kunci vitalitas fisik dan kesehatan mental. Jadi kata kuncinya vitalitas fisik dan kesehatan mental. Ya. Nah, apa itu fungsi testosteron? Mungkin sudah dibahas, tapi saya khusus menyajikan studi yang terkait dengan lansia. Yang pertama fungsinya adalah menjaga massa dan kekuatan otot, kemudian meningkatkan kepadatan mineral tulang sehingga mengurangi risiko osteoporosis atau keropos tulang. Ya. Kemudian menjaga penurunan fungsi kognitif, jadi menjaga memori kita tetap tajam dan daya nalar kita tetap baik. Ya. Yang keempat, nah ini juga penting, atau bahkan mungkin eh, sangat penting, menjaga kesehatan fungsi seksual dan suasana hati, atau moodnya kita itu akan dijaga dengan hormon testosteron. Nah, apa yang terjadi kalau inilah terutama lansia, lansia sering mengalami penurunan hormon testosteron, ya. Yang pertama adalah penurunan massa otot, jadi otot makin kecil dan pasti kekuatan otot juga semakin berkurang. Hmm. Ya, ini sering terjadi pada lansia. Kemudian terjadi kelelahan kronis, jadi nggak kerja maupun nggak kerja pun tetap merasa capek gitu ya, capek aja gitu. Kemudian, nah ini yang bahaya, penurunan libido, ya, atau gairah seksual. Kemudian terjadi depresi ringan hingga sedang, ya, bawaannya uring-uringan, begitu ya, sedih dan seterusnya. Ini pengaruh dari penurunan hormon testosteron. Itu yang pertama. Yang kedua, hormon endorfin. Apa fungsinya? Yang pertama mengurangi rasa nyeri. Rasa nyeri atau rasa tidak enak di badan gitu, tidak enak body lah gitu ya. Kemudian meningkatkan suasana hati, ya, suasana hati. Kemudian meningkatkan sistem imun dan meningkatkan kualitas tidur, ya. Kemudian apa yang terjadi kalau ada penurunan hormon endorfin? Kita akan lebih rentan terhadap nyeri kronis, ya, tubuh merasa tidak nyaman, tidak enak badan lah kira-kira, sering-sering minta pijet, nah itu tanda-tanda hormon endorfinnya sudah turun, ya. Kemudian sering mengalami depresi dan kecemasan, rasa sedih begitu ya, rasa nelongso lah kalau orang tua, atau moodnya menurun. Kemudian rentan terkena penyakit, ya, sedikit-sedikit kena flu gitu, atau kena encok gitu.
Kemudian yang keempat, energi berkurang. Nah, ini rasa letih lesu ini diakibatkan oleh hormon endorfin dan tadi oleh hormon testosteron. Nah, tetapi ada kabar baiknya untuk lansia bagi kita, ya. Di dalam studi itu nanti akan saya sebutkan akan terjadi efek yang positif terhadap hormon ketika kita rutin latihan. Ini ada studinya yang mengatakan bahwa saat melakukan aktivitas fisik yang sistematik dan terukur atau yang disebut dengan aktivitas olahraga, termasuk juga latihan bioenergy power, itu tubuh secara alami memproduksi dan melepaskan berbagai hormon, termasuk tadi ya testosteron dan endorfin yang mendukung kerja organ, meningkatkan energi serta membantu memperbaiki suasana hati, ya. Tetapi yang dilakukan secara sistematik dan terukur itu kata kuncinya. Nah, saya masuk ke materi yang intinya. Apa yang terjadi, dampak yang terjadi ketika kita stop latihan atau the training terhadap hormon testosteron. Kita satu dulu testosteron. Nah, ini penelitian menunjukkan ya bahwa setelah 16 minggu latihan itu akan terjadi peningkatan respon hormon anabolik antara lain testosteron. Jadi sesuai dengan studi tersebut, 16 minggu itu berapa bulan ya? 4 bulan ya. 4 bulan, bayangkan. Setelah 4 bulan latihan, baru terjadi secara signifikan peningkatan hormon testosteron. Tapi apa yang terjadi kalau kita berhenti latihan 4 minggu saja? Ya, 4 minggu saja. Berhenti latihan, 1 bulan tuh berarti bulan puasa kemarin, terjadi penurunan testosteron ke baseline sebelumnya. Jadi menurun kembali seperti saat lansia yang tidak olahraga. 4 minggu, bayangkan. Naiknya 4 bulan, turunnya 4 minggu. Jadi cepat betul. Nah, sekarang kita lihat hormon endorfin. Ya, apa yang terjadi? Saat kita latihan dengan intensitas sedang sampai tinggi, kalau di latihan BEP itu latihan duduknya itu ya, duduk dengan jeda atau napas itu sangat sangat ringan, tapi kalau tanpa jeda atau napas itu masuk kategori ringan. Kalau dia berdiri, apalagi 15 seri, 20 seri itu akan sampai ke intensitas sedang dan tinggi. Itu akan terjadi peningkatan produksi hormon endorfin yang cukup nyata. Ya. Tetapi ketika kita stop latihan 3 sampai 7 hari aja, katakanlah 1 minggu, itu akan cepat terjadi penurunan stimulus endorfin, ya, penurunan endorfin mulai terasa secara subjektif. Jadi perasaan kita udah mulai nggak enak, ya, badan nggak enak dan seterusnya. Itu hanya berhenti 7 hari tidak latihan. Nah, kalau kita stop latihan 1 sampai 2 minggu, maka penurunan endorfin itu akan terjadi secara lebih nyata, bahkan sistemnya. Jadi kita akan lebih sulit lagi untuk memperoleh hormon endorfin di dalam latihan kita. Ya. Nah, kalau kita stop latihan di atas 2 minggu, apalagi sampai 1 bulan, itu maka tubuh akan kembali kondisi awal yang membutuhkan adaptasi yang banyak lagi. Jadi kita perlu latihan lagi sampai 2 minggu, 4 minggu baru kembali ke kondisi normal. Ya. Jadi apa kesimpulan kita? Ringkas saja bahwa penghentian latihan rutin termasuk latihan BEP itu menyebabkan penurunan produksi dan aktivitas hormon testosteron dan endorfin yang tadi bahayanya sudah kita bahas, ya. Nah, dampaknya ya, seperti tadi disampaikan, tidak hanya pada penurunan kesehatan fisik, tetapi juga pada kesehatan mental, terutama pada lansia yang sering mengalami naik turun suasana hati. Ya. Nah, implikasi praktisnya, marilah kita jaga konsistensi aktivitas fisik, termasuk latihan BEP, karena ini merupakan kunci untuk mempertahankan keseimbangan hormon dan kualitas hidup serta kesehatan kita. Baik, saya pikir itu saja yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan Bu Nining kalau dibuka untuk diskusi. Ya,
Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya atau Saya Bu Nining, tulis. halo. Oh ya, Bu Lis. Terima kasih Bu Nining. Saya mau bertanya Pak Pri, kebetulan saya sedang sakit ini flu. Biasanya saya kalau flu itu dengan BEP tiap hari, 3 hari udah sembuh. Tapi kali ini sampai udah 5 hari lebih ini hampir seminggu masih belum sembuh-sembuh. Padahal udah dihajar dekolsin sama antibiotik gitu, belum sembuh nih. Nah, jadi mungkin apa karena jenisnya atau karena latihannya kurang efektif ya Pak Pri? Demikian pertanyaannya Pak Pri. Baik, terima kasih Bulis. Bulis, sebelumnya saya tanya, pernah berhenti latihan BP nggak, Bu? Ya kemarin ini ya sementara pergi ke Jawa, ke Semarang, 3 hari saya nggak latihan karena ya sibuk tiap hari, jadi nggak latihan. 3 hari aja cuman itu pulang ke Jakarta, balik lagi, saya latihan lagi, tapi udah kena flu memang. Iya, iya. Ya. Istirahat. Iya, ya memang itu komplikasi ya, komplikasi dari berbagai faktor. Ada tadi kelelahan, penurunan imun tubuh, ya kan. Kemudian tadi sudah disebutkan juga mungkin jenis flu-nya yang ganas dan juga kombinasi dengan olahraga yang mungkin sempat berhenti ya. Karena menurut penelitian itu ada juga responden di lansia itu berhenti 3 hari saja kalau sudah rutin ya. Jadi orang yang biasa rutin latihan setiap hari itu hati-hati. Karena adaptasinya sudah setiap hari. Kalau dia berhenti 3 hari saja, berhenti latihan rutin setiap hari, kemudian dia berhenti 3 hari, menurut studi itu ada yang sudah mulai penurunan fungsi-fungsi sistem di dalam tubuh. Jadi memang kita harus konsisten. Kalau memang sudah tubuh dibiasakan latihan setiap hari, itu lakukanlah latihan setiap hari. Makanya kalau saya membatasi diri, tubuh saya biasakan beradaptasi pada kondisi yang tidak terlalu ekstrim. Saya membebani tubuh dengan olahraga yang setiap hari. Saya pasti ada jedanya 2 hari, 3 hari, jeda tidak melakukan olahraga sama sekali gitu. Baik, mungkin itu saja jawabannya. Tapi saran saya ya kita kembalilah semangat latihan. Kalau memang ibu setiap hari, maka setiap hari jangan di stop ya. Dan yang lain-lain masalah kesehatan nanti konsultasi dengan dokter medis. Terima kasih, Bulis. Ya, terima kasih Pak Pri. Terima kasih. Monggo yang lain. Ayo Pak, saya bertanya Pak. Yuk, Bu Kanti, monggo. Jadi Pak, saya sudah membiasakan latihan kadang pagi sore, kadang-kadang kalau misalnya lagi pergi pagi aja. Nah kemarin itu Lebaran kan libur 2 hari karena sibuk. Terus tapi malamnya saya latihan napas aja gitu, nggak pakai gerakan karena kadang-kadang di jalanan juga suka napas gitu. Itu bisa turun nggak? Bisa ngedrop nggak? Tapi saya merasakan sih happy-happy aja, sehat-sehat aja. Itu bisa turun nggak ininya? Apa ya tadi yang dibilang testosteronnya ya? Secara endorfin ya. Oke. Iya, endorfinnya. Baik, ini 2 hari. Iya. Ini hampir Bu Sri ya, Bu Sri ya. Dari Pokel ya. Ya. Baik, Bu Sri, terima kasih. Ini pertanyaannya mirip dengan kasus di saya. Jadi saya selama bulan puasa dan setelah Lebaran itu memang latihan fisiknya, terutama latihan BP-nya ya. Latihan BP-nya itu sangat-sangat kurang. 1 minggu itu waktu Lebaran paling 1-2 hari, 1-2 hari. Dan dalam satu latihan itu saya ya, ini kasus saya nih, paling-paling 15 seri, karena saya pakai posisi standing ya, jadi saya takut dehidrasi. Tetapi, nah ini sama dengan Bu Sri.
setiap hari, bahkan bisa sampai 5 kali sehari, itu saya latihan pernapasan, latihan olah napas. Ya, latihan olah napas setiap habis sholat Sholat dibarengin subuh, dengan wirid. Ya, dibarengin dengan betul. wirid, tetapi olah napasnya tidak seperti BEP yang tariknya dengan deep force breathing, buangnya dengan slow deep breathing. Kalau di dalam olah napas biasa, ya, itu kita tarik dan buangnya itu pakai slow deep breathing aja. Karena kalau kita di masjid, misalnya saya di masjid, saya wirid dengan deep force breathing kan ganggu orang ya. Itu kan Oh ganggu. Iya, ya. Jadi saya pelan, saya tarik pelan 5 hitungan wirid ya. Tarik 5, kemudian juga buang 5. Kadang-kadang ditahan juga 5, buang 5. Jadi alhamdulillah dengan cara seperti itu, olah napas yang tidak berhenti terus-menerus dilakukan, bahkan kalau saya sampai 5 kali sehari bisa menjaga stamina tubuh, termasuk tadi produksi testosteron dan endorfin. Jadi saya nggak terlalu mengalami penurunan kedua hormon itu. Insya Allah begitu kira-kira jalannya ya. ya. Terima kasih Baik, Bu Sri. terima kasih Pak. Terima kasih. Boleh nanya Mas Pri. Saya memang selalu berusaha latihan setiap hari. Walaupun kadang-kadang sore itu sering kelewat. Yang ingin saya tanyakan itu, manakah yang lebih baik? Apakah kita ikut latihan bersama-sama, walaupun itu secara virtual, ataupun kalau kita latihan sendiri? Karena saya kadang-kadang merasakan latihan sendiri itu lebih lebih apa ya, hasilnya lebih terasa karena bisa diatur sesuai dengan ritme dan ini kita. Karena kalau waktu kita sama-sama kadang-kadang pemandu itu ritmenya berbeda-beda. Ya, Mohon penjelasan aja Mas Pri. ya. Iya, terima kasih Pak Wondo. Ingatkan nanti saya akan membahas yang tadi Pak Wondo cerita mengenai telepati dan seterusnya ya. Itu juga menarik. Tapi pertanyaan yang pertama ini, mana yang lebih bagus, latihan sendiri atau latihan bersama, terutama virtual? Kalau latihan bersama LTM itu pasti jauh lebih bagus ya. Nah, latihan sendiri itu, seperti Pak Wondo bilang, itu kita bisa mengatur ritme, dan yang terpenting, kalau kita latihan sendiri itu masuk kepada fase meditasi yang lebih intens. Jadi Fokus. meditasi yang lebih intens. Karena inti dari latihan BEP itu kan sebenarnya meditasi. Ada meditasi yang statisnya, yang duduk, ada meditasi yang bergeraknya, termasuk yang posisi duduk dan posisi berdiri. Tetapi kalau orang yang ingin mendapatkan manfaat meditasi yang lebih tinggi, memang harus dilakukan secara lebih hening ya. Secara lebih hening bisa dilatihan dengan sendiri ya. Jadi manfaat latihan BEP yang sudah mencapai tahap meditasi yang tinggi itu nanti masuk ke ranah metafisik gitu. Jadi selain biofisik masuk ke metafisik, itu yang apa namanya mengasah apa namanya kemampuan-kemampuan telepati, transfer energi itu munculnya di meditasi yang sudah intensif. Nah, itu bisa dicapai kalau kita merasa bisa mengeliminir gangguan-gangguan dari luar, termasuk kalau kita latihan bersama ada gangguan perubahan modulasi pemandu aja itu sudah merubah konsentrasi fokus kita. Jadi kalau tujuannya adalah meningkatkan fungsi meditasi kita, maka memang lakukan latihan sendiri. Tetapi, ini ada tetapinya. Kalau kita ingin meningkatkan hormon endorfin dan khususnya dopamin, itu lakukan latihan bersama. Ya, lakukan latihan bersama. Yang lebih bagus kalau LTM, tatap muka. Karena begitu kita ada interaksi dengan kawan, apalagi yang kita senangi ya, rekan-rekan yang kita senangi itu akan muncul hormon endorfin ditambah dengan dopamin. Itu yang menyebabkan kita ketagihan. Kenapa kita sering mengikuti latihan bersama, apalagi yang gabungan bersama-sama, itu karena efek endorfin dan dopamin. Tapi kalau sekali lagi, kalau tujuannya meningkatkan kepekaan kita, ya kepekaan kita terhadap hal-hal yang bersifat metafisik, maka sering-sering latihan sendiri.
Nah, nyambung dengan refreshnya Pak Marwondo. Kenapa setingkat Pak Marwondo, misalnya Pak Spadio, yang sudah berlatih lebih dari 5 tahun secara rutin, muncullah hal-hal yang bersifat metafisik. Karena itu, secara adaptasi neurobiologis itu sudah terjadi apa namanya akumulasi dari perubahan di otak ya, di saraf-saraf kita untuk menangkap hal-hal yang di luar biofisik. Tapi menurut pengamatan saya memang harus kita berlatih secara rutin minimum 3 tahun baru mencapai tingkat kepekaan itu. Kecuali yang punya bakat, baru latihan sebentar dia sudah punya kepekaan itu. Nah, itu nyambung ya dengan Pak Marwondo. Jadi kalau kita menekuni, kita akan mencapai kesehatan biofisik sekaligus juga kemampuan metafisik. Terima kasih Pak Marwono. Assalamualaikum, bisa tanya? Waalaikumsalam. Maaf nggak dibuka ininya apa gambarnya karena aduh masih acak-acakan nih mukanya. Bukalah Bu Dewi. Bu Dewi ya. Dewi Iya, Hardi Bu Dewi ya. Hardi. Ya. Ya, ini suaranya juga agak sedikit begini nih. Saya baru pulang umroh itikaf 21 hari. Nah, dalam 21 hari itu saya sangat minim sekali bisa melakukan BIP. Karena saya lebih memilih tidur daripada BIP karena waktunya nggak ada sama sekali. Pernah kita mengadakan sambil nunggu Isya waktu itu kalau nggak salah. Saya ngajak teman-teman yuk BIP dulu yuk ini. Ternyata banyak yang protes di situ. Ibu-ibu bukan dari ini dia gerakannya tidak setuju apa yang saya lakukan di situ. Karena ada sembah-sembahan, ada ya itulah aneh-aneh yang kayak gitu. Nah, saya ini sekali ada sedikit protes juga. Saya bilang enggak, salaman aja di saya itu udah jadi tradisi. Aku bilang menyembah begitu kan orang Sunda tuh kan pakai tangan kayak gitu. Tidak ada Nabi Muhammad tidak ada mengadakan begitu salam-salaman katanya gitu. Iya, tapi kalau peluk-pelukan juga saya nggak boleh. Boleh sama perempuan, sama laki-laki nggak ada. Maksudnya pokoknya jadi rame aja ke sana kemari. Akhirnya kita bikin persetujuan. Oke, saya setuju, saya salah, saya ngadakan BIP di masjid. Kalau di luar mungkin tidak apa-apa, saya bilang gitu. Maaf, udah selesai. Ya sister udah kalau udah kayak gitu udah maaf-maafan, udah nggak ada apa-apa lagi. Nah, yang menjadi problem buat saya udah 2 kali itikaf 10 hari terakhir dulu sama sekarang. Itu feelingnya kok beda gitu, beda sekali. Karena dulu juga sama, kurang tidur, makan tidak teratur, gitu. Tapi beda sekali sekarang ini ada sesuatu yang kehilangan gitu. Apakah itu karena selama ini badan saya di build up mempergunakan BAP, oksigen yang dibantu oleh saya untuk membuat saya ceria gitu, terus nikmat dan segala macam. Sekarang ini rasanya tuh I just fight gitu. Jadi yang ada salah satu nggak tahu itu hormon apa ya yang membuat saya kalau orang Sunda bilang nikmat sekali tuh is gone. Happy ada. Terus alhamdulillah saya nggak kena penyakit kayak teman saya sampai ngegebruk gitu ya, memakan antibiotik dan segala macam. Saya hanya batuk dan flu itu menurut orang ya itu biasa aja karena kita kurang tidur. Tapi bergerak banyak sekali dalam ritual taraweh, lalu tahajud gitu yang memang membutuhkan tenaga berdiri yang lama sekali dan juga tempatnya kita harus mencari tempat, harus buru-buru ke masjid. Pokoknya benar-benar ini sekali memang membutuhkan apalagi untuk orang tua mungkin ya, untuk anak muda itu memang buru-buru lah kalau mau
umroh, itikaf dan segala macam sekarang masih muda, itu terasa sekali. Cuman yang saya rasakan itu feelingnya itu tuh. Feelingnya itu gimana ya menyebutnya tuh. Kalau dulu tuh rasanya tuh nikmatnya tuh nikmat sekali udah. Gimana sih nikmat? Ini Sekarang tuh kurang nikmat. kurang sekali, kenikmatan itu kurang sekali. Nah, itu apakah ada berhubungan dengan pemasukan oksigen yang selama ini saya lakukan tiap hari dan sekarang selama 21 hari itu mungkin cuman berapa ya, seminggu juga kayaknya tidak. Sekedarnya. Apa itu ada hubungannya enggak, Pak? Pengaruh Trump itu. Iya, iya. Saya mau nanya itu. Iya, ya pertanyaannya berat dan kompleks ya. Masalah feeling soalnya. Tapi Betul. feeling itu memang dipengaruhi oleh berbagai hormon ya. Karena feeling itu kan masuk di dalam wilayah otak di emosi ya. Ya. Jadi ada dua bagian otak tuh, satu di bagian yang nalar, satu di bagian emosi. Jadi kalau feeling ada feeling so good, feeling not good gitu, Oh, good. itu masuknya masuk di wilayah yang Emosi. terutama di amigdala itu ya. Jadi Yap. itu semua dipengaruhi juga oleh aktivitas fisik dan juga hormonal gitu ya. Nah, ini saya cuma bicara dari sisi keolahragaan ya, dari sisi keolahragaan karena nanti dari sisi keimanan dan seterusnya itu wilayah yang lain. Beda Jadi lagi. beda lagi. Jadi seperti saya sampaikan tadi, Bu Hardi, memang kalau kita dari sisi olahraganya berhenti melakukan aktivitas fisik secara rutin tadi ya di dalam penelitian itu, kalau masalah hormon itu nggak terlalu lama kita berhenti itu, bahkan tadi penelitian itu ada menyebutkan 3 hari aja kita berhenti latihan itu udah pengaruh Anjlok. hormonnya itu udah menurun gitu karena Kurang. olahraga itu langsung kalau intensitasnya cukup ya. Begitu kita selesai olahraga latihan BP 30 seri dengan intensitas yang cukup, itu langsung kalau kita sudah biasa terlatih, itu endorfin naik, testosteron naik, itu rasa nyaman di tubuh ya, di otak kita itu akan Happy aja. mengalir Senang. ya. Mengalir. Itu kalau kita udah kronis, tapi kalau masih latihannya masih belum terlalu bagus ya mungkin lama gitu. Jadi dari sisi keilmuan keolahragaan saya bisa jawabnya seperti itu. Mungkin yang perlu ditingkatkan adalah itu. Yang penting kalau sebenarnya kalau sebagai BEPers itu saya sebutkan tadi latihan olah napasnya harus terus dilakukan ya, olah Iya. napasnya. Terutama pagi untuk menurunkan hormon kortisol. Yang kedua sebelum tidur ya, latihan olah napasnya untuk menaikkan hormon endorfin. Jadi nanti tidurnya akan lebih enak dan sepanjang hari itu kita bisa merasa nyaman gitu. Merasa nyaman. Minimal itu latihan olah napas. Kalau di masjid makanya nggak usah pakai gerakan, itu bisa diprotes. Diprotes. Saya kalau di masjid ya tariknya pakai pelan, aba-aba. buangnya pelan aja. Ya, kalau kita tidur ganti. sih, kalau tidur Pak, saking cuman beberapa jam tidur itu nempel aja langsung tidur gitu. Tahu-tahu dibangun, hehehe, ayo tahajud, itu udah ada dari apa? Jadi saya tuh kadang-kadang kenapa BAP tidak dilakukan? Saya lebih baik memilih tidur daripada BAP gitu. Nah, itu yang saya lakukan karena tidur tuh, aduh, kalau tidak tidur saya tuh Ya harus tidur, Bu. paling dalam sehari itu tidur kita tuh hanya 2 jam atau dalam 24 jam ya Pak ya. Paling 3 jam siang, 2 jam malam. Itu paling itu yang bisa kita lakukan. Itu tuh udah bagus, udah maksimum. Kalau enggak kita bisa ya lanjut gitu karena ada ya banyak ritual-ritual yang kita lakukan yang sehingga membutuhkan ini memang badan saya sudah dibentuk dari tahun 2000 berapa ya saya waktu BAP itu sama-sama dengan Papa Dio lah. Dan itu membutuhkan 14 mungkin karena saya sebelumnya udah tapi dari rumah ke rumah dengan Pak Hari gitu. Namun ya mungkin 2014 betul. Nah, apakah karena itu yang tiba-tiba dalam 21 hari
badan ini jadi kacau gitu Pak. Jadi ini kenapa, dan memang saya merasakan, aduh ini kenapa sih ya feeling. Saya nggak pernah mendapat feeling seperti itu selama ini gitu. Dan saya bisa menghandle-nya kalau ada sesuatu itu, dan I am really happy gitu. Happy gimana ya, benar-benar hidup ini aduh happy, bener nikmat dan segala macam. Tiba-tiba wah, apakah ini gitu. Nah, jadi ini hanya untuk contoh aja buat teman-teman mungkin yang udah lama ya seperti saya ber-BIP dari tahun 2014-15. Hati-hati gitu untuk meninggalkan BIP gitu. Apakah itu betul apa sistem teman saya ini seperti itu, bahwa memang BIP itu tidak bisa ditinggalkan seperti itu gitu. Karena mungkin untuk kesehatan saya is okay. Hanya kena flu sedikit begitu aja gitu bisa bertahan. Tapi ada sesuatu esensi yang hilang gitu kayak gitu. Susah sih nyebutinnya Baik, Pak kalau baik ya, ya. Saya tangkap Bu Dewi. Jadi mungkin ini saran saya buat diri sendiri juga buat apa namanya yang lain. Mudah-mudahan ini nggak salah ya. Bioenergy power atau latihan BP itu kan ada dua aspek ya. Satu keolahragaan, yang kedua aspek spiritual nih. Spiritual itu yang tadi pagi Pak Marwodo sebutkan, ada hubungan ke vertikal, kemudian ada hubungan ke horizontal. Yang saya ingin katakan adalah kalau kita menganggap BEP itu sebagai olahraga, maka ada olahraga lain yang memang memberikan manfaat ya sama begitu ya. Jadi jangan nanti ada perasaan karena ini masalah psikologis ya. Bu Dewi tadi udah menyangkut psikologis. Jangan nanti ada perasaan psikologi kalau kita latihan BP kemudian ada perasaan was-was, kita merasa tidak sehat atau tidak ada yang kurang. Ya, ada yang kurang. Karena kalau ada di sisi keolahragaan, tidak latihan BEP, itu bisa dikompensasi dengan jalan kaki, goes, dan seterusnya dari sisi keolahragaan. Nah, yang berbeda di dalam BEP itu adalah di olah napasnya. Makanya tadi saya katakan, kalaupun tidak secara fisik melakukan latihan BEP, maka lakukan latihan olah napas dimanapun, kapanpun itu pasti bisa. Sehingga kita tetap bisa memperoleh manfaat BEP dari sisi olah napasnya. Dari sisi keragaan biofisiknya, kalau kita nggak bisa latihan BEP karena sesuatu hal, karena di masjid dan seterusnya, jalan kaki, ya, mengitari Ka'bah, kemudian sa'i dan seterusnya, itu udah latihan fisik yang luar biasa. Jadi kalau orang umroh, haji dan seterusnya, kenapa dia sehat secara fisik? Ya memang dia melakukan rutinitas fisik, ditambah lagi dengan ritual spiritual yang menenangkan hati dan seterusnya. Ya, jadi yang ingin saya katakan sekali lagi, jangan kita merasa terlalu bersalah kalau kita berhenti latihan BP, karena bisa dikompensasi secara fisik dan juga secara olah napas dengan cara-cara tadi. Itu yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan nggak salah begitu ya. Baik. Dari saya sedikit Pak Pri. Bu Dewi. Ya, jadi pengalaman saya, jadi saya kan dari 2015, kalau Bu Dewi kan 2014 ya. Saya dari 2015 berlatih BP secara rutin, tapi ada kalanya mungkin kegiatan yang terlalu sibuk, kemudian umpamanya saya di perjalanan lain sebagainya, dan saya tidak berlatih BP. Tetapi olah nafas itu tetap saya lakukan. Tidak pernah saya tinggalkan. Paling tidak setiap mau tidur, saya selalu melakukan olah nafas. Pagi bangun, ya udah bugar lagi gitu. Itu yang selama ini saya lakukan. Kepepet tidak bisa. Paling ya bagi saya itu memang BPU udah menyatu banget ya. Jadi kalau tidak bisa saya pagi sore melakukan BEP, saya lakukan sekali aja. Dan kepepetnya sekalipun tidak bisa, tapi olah nafas tidak pernah saya tinggalkan, selalu menjelang tidur saya olah nafas. Itu waktu itu saya ingat yang disampaikan oleh Pak Herbas. Jadi diusahakan
Se- jadi walaupun saya berlatih 2 kali sehari, tapi menjelang tidur tuh saya tetap olah nafas. Itu Ya. pengalaman saya. Itu aja tambahannya Ya. sedikit. Terima kasih Bu. Mungkin itu juga yang saya lalai olah nafasnya karena sampai ke rumah itu Ah, aduh begitu capeknya bantal baru belum nempel aja kayaknya aku tuh udah tidur saking Tenar saking ya. capeknya iya, ya. Oh, ya mungkin itu salah jadi satunya. Karena jadi saya betul-betul nggak melakukan bisa ditinggalkan itu olah nafas itu kalau kita udah biasa gitu. Ada sesuatu yang hilang deh. betul. Bukan kesehatan. Kalau sehat, Ya, alhamdulillah ya kita sehat. Cuman ada sesuatu yang hilang deh. Feeling, Betul. Benar olah feeling. nafas itu yang saya nggak lakukan karena gimana ya baru menempel aja makanya aku tuh udah merem itu tuh betul-betul saking Di mobil capeknya dan bisa, Bu. ya coba deh makanya bagus sekali sih itu itikaf. Saya anjurkan untuk orang-orang yang masih muda ya ambil umroh itikaf 3 minggu. Aduh betul-betul. Cuman itu ada sesuatu kehilangan di diri saya gitu yang selama ini I'm really gimana ya nikmat gitu hidup tuh nikmat apapun apa yang terjadi tuh nikmat aja gitu. Ini apa ya? Ini apa sampai bingung sendiri. Mudah-mudahan tahun depan ini deh saya ini kan apa akan saya lakukan lagi apa dengan olah nafas percobaan. Baik. Ya. Doain ya. Yuk, assalamualaikum. Ya, Terima Mak. kasih Ya, Pak, Waalaikumsalam. Ibu. Baik, Pak Pri, ini dari Baik. saya, Pak Pri. Nining, Pak. Oh, Bu Nining. Ya. Ya, Pak Pri, ini, saya ini. alhamdulillah termasuk yang konsisten ya, yang merasa bahwa setiap hari saya harus melakukan BIP 30 seri. Itu sepertinya wajib banget di tubuh saya. Burungnya habis. Jadi kalau saya tidak melakukan itu, merasa ada kekurangan di tubuh saya. Pertanyaan saya, apakah itu suatu psikologis aja gitu? Terus kedua, kemarin saya juga mudik. Alhamdulillah selama saya mudik itu juga saya tetap melakukan 30 seri setiap pagi. Kalau sore memang saya tidak rutin. Dan waktu saya mau perjalanan pulang dari Solo ke Jakarta, 2 hari saya itu tidak melakukan BIP pagi itu. Dan di dalam perjalanan itu, saya merasa kok tubuh saya merasa nggak enak ya, kenapa gitu. Oh, tadi pagi saya belum BIP. Nah, apakah itu juga termasuk psikologis atau bagaimana? Terus akhirnya saya di dalam mobil itu ya tarik nafas, buang, tarik nafas, buang, tarik nafas, buang. Alhamdulillah kok rasa itu hilang, rasa rasa badan terasa nggak enak itu hilang. Itu bagaimana Pak Pri? Iya. Apakah itu suatu psikologis saja saya, ataukah memang saya yang tadi hormonnya 2 hari nggak melakukan itu hormonnya sudah mulai menurun atau bagaimana? Iya. Baru 2 hari Pak, saya tidak melakukan 2 hari aja. Terima kasih Bu Nining. Ini apa namanya? Sebetulnya pembahasan mengenai ini kan baru bagian pertama nih ya terkait dengan hormon. Nanti bagian-bagian berikutnya ada lagi terkait dengan nanti adaptasi-adaptasi yang bersifat fisiologis yang lainnya. Tetapi yang saya ingin sampaikan begini, memang yang ditestimoni oleh Bu Nining ini beberapa BPers juga menyatakan begitu, yang sudah rutin latihan BP. Jadi ada satu anggota saya ketika kita tanyakan apa sih manfaat latihan BP selama ini, dia bilang enggak, saya nggak merasakan manfaat lagi yang terasa di badan, ya. Ketika saya melakukan latihan BP ini rutinnya dia tuh 3 sampai 4 hari per minggu. Tapi kalau dia berhenti latihan BP, mulai badannya nggak enak gitu kan, perasaannya dia yang kurang, kemudian pijit-pijitnya tuh nambah tuh, jadi udah mulai minta dipijit-pijit. Jadi artinya gini, nanti di bagian kedua akan saya jelaskan. Tubuh itu kan melakukan adaptasi dari sisi fisik karena mekanik fisik, kemudian ada adaptasi saraf ya, neurobiologis yang mempengaruhi juga nanti psikologis, Bu, memori.
itu adaptasinya itu terjadi secara kumulatif panjang gitu ya, berturut-turut. Nah, begitu kalau sudah terbiasa adaptasi tersebut, memang nanti efeknya itu kita nggak merasa ada kelebihan dari latihan BP, tapi terasanya justru kalau kita berhenti latihan BP. Nah, itu. Ya, Jadi Saya tuh seperti edik ya, seperti edik. Makanya kita harus tetap konsisten, tetapi kalau boleh saya anjurkan, memang selain BEP kita lakukan lagi aktivitas fisik oh iya, atau olahraga di luar BEP, sehingga ada keseimbangan nanti adaptasi biofisik dan saraf-saraf yang bisa dilengkapi dari olahraga itu. Jadi kalaupun kita berhenti latihan BP, mungkin nanti bisa ditunjang oleh apa namanya adaptasi biologis di yang lain begitu. Kalau saya sih memang dari dulu saya senang jalan kaki, kemudian goes, main tenis dan seterusnya di samping BP. Jadi kalaupun saya berhenti BP, kadang-kadang 1 minggu, 2 minggu, tetapi tidak terlalu merasa ada yang kurang. Karena itu tadi kuncinya juga dari BP saya ambil adalah latihan olah napasnya. Jangan sampai berhenti. Sama seperti Bu Dewi. Bahkan kalau saya bisa sehari bisa 5 kali latihan pernapasan. Jadi nanti Bu Dewi mudah-mudahan bagian-bagian selanjutnya akan dikupas lebih banyak lagi penjelasan mengenai efek-efek kalau kita berhenti latihan dari sisi macam-macam, dari sisi saraf, dari sisi otot dan seterusnya. Terima kasih. Mudah-mudahan Terima bisa kasih menjawab Pak sementara ya. Teddy. ya, hampir jam 9. Masih ada Pak Supadio Tutup kali, Bu. dan juga Pak Supadio. Ya, saya ngikuti semua dan memang itulah yang terjadi ya. Kalau karena saya juga sudah cukup lama dan saya itu ditinggali pesan yang sederhana tapi setelah saya renung ternyata saya praktekkan kok bener gitu ya. Jadi pesannya itu agak mengada-ada istilah saya waktu itu ya. Karena saya punya kakak kandung akhirnya wafat pada saat beliau mengidap penyakit kanker payudara yang sudah cukup kronis. Setiap telepon itu saya kan ingin membesarkan hatinya kakak kandung saya itu. Tapi saya tidak pernah diberi kesempatan ngomong, tapi isinya itu adalah nasihat. Dan nasihat itu selasa intisarikan bahwa beliau mengatakan begini, lakukanlah sesuatu itu mengikuti fitrah yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Alam semesta itu tercipta antara lain menggunakan prinsip keseimbangan dan keteraturan. Jadi dua kata kunci itu yang dijadikan sebagai basic untuk menasihati saya. Dan kemudian saya mencoba singkat saja yang menerjemahkan itu, apalagi setelah kenal dengan BIP, nah itu yang saya jalankan. Jadi ternyata tubuh ini memang perlu dilatih dari sejak awal dan terus-menerus, sehingga teman saya menggunakan istilah rutin, continue, dan konsisten gitu ya, pada saat dia latihan BIP. Setelah mengenal lebih lanjut seperti itu, sehingga itu saya terapkan secara konsisten juga sejak awal mengenal BIP sampai sekarang gitu ya. Jadi ternyata keteraturan dan keseimbangan itu silakan masing-masing aja. Itu salah satu yang bisa pakai sebagai patokan untuk kehidupan saya dalam berbagai macam aspek juga. Karena begitu keseimbangan terganggu, keteraturan terganggu, ternyata ada dampak yang kurang positif lah kira-kira gitu. Sehingga kami berdua ini memang saya anjurkan memang seyogianya masing-masing yang masih punya pasangan, insya Allah seyogianya mengajak pasangannya, karena kita saling mengingatkan satu sama lain setiap saat. Dengan demikian kita saling mengingatkan hal-hal yang bersifat positif, sehingga kalau misalnya kita tidur tahu-tahu langsung gelepek ngorok gitu ya, itu dibangunin itu. Mas, pelan nafas dulu. Nah, misalnya seperti contoh-contoh kecil itulah. Jadi oleh karena itu saya luar biasa Pak Pri ini mendiskusikan walaupun dengan santai tapi penuh makna, yang oleh karena itu mari kita lanjutkan aja untuk
mendiskusikan lebih dalam lagi. Saya kira itu aja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Dio. Sebagai penutup itu pamungkasnya. Ya. Ya, baik Pak Pri. Terima kasih Pak Pri untuk pemaparannya apa yang terjadi ketika Sami-sami, kita Bu. di latihan BIP. Bagus sekali ya, ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Pengetahuan kita juga bertambah. Mudah-mudahan kita semua tidak berhenti untuk selalu berpikir secara kontinu, konsisten ya. Ya, Pak Padia, kita tutup aja, sudah selesai jam 9. Terima kasih untuk semuanya. Alhamdulillah, tadi masih sempat 44 terakhir. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Sekarang tinggal 38. Mundur. Kuning. 5, 4, 3.